saya melihat memang masih ada yang perlu dievaluasi di dalam konteks penerapan. Ya. Saya lihat kemarin di ruang-ruang publik kayak mall, ya masih berbeda persikapan dengan sekolah. Ya. Satu lagi 2 menit saja untuk menanggapi tentang SKP 3 Menteri sekarang ini tentang pakaian muslimah jilbab di sekolah-sekolah ini, bagaimana ini sedang ramai dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini saya bertemu dengan salah seorang pentolan politisi di Provinsi Jawa Barat. Beliau dulunya mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari salah satu partai, dan sekarang beliau menjadi Ketua DPD ya? Ketua DPW, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat dari Partai Gelora yang dibesut oleh Pak Anies Mata dan kawan-kawan. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Haris Yuliana, namanya sangat populer kalau di Jawa Barat, tak kenal maka bukanlah orang Jawa Barat. Kalau ke saya tak kenal maka akan baik. Ya, baik. Ini tentang gonjang-ganjing PSBB, kemudian sekarang ada PPKM, kemudian juga ada lockdown akhir pekan, begitu, sehingga banyak sektor yang terimbas oleh aturan-aturan ini. Sementara di masyarakat juga masih ada kebingungan, benarkah yang namanya corona ini, juri corona ini ada gitu kan. Nah, menurut Kang Haris Yuliana sendiri sebagai politisi, sebagai tokoh, sebagai ketua pimpinan wilayah Partai Gelora di Jawa Barat ini, dengan adanya rencana pemerintah akan memperlakukan lebih ketat lagi dari PSBB, kemudian PPKM, sekarang diberlakukan juga ada rencana lockdown akhir pekan. Tanggapan Kang Haris Yuliana bagaimana? Ya, alhamdulillah, saya kira yang pertama saya perlu bersyukur dulu ya bisa masuk di channelnya Kang Benny Semangat ya. Ini kebanggaan saya, sahabat saya, kakak saya ini ya, alhamdulillah. Yang kedua tentu saja berkenaan pandemi ini kita perlu ada keprihatinan yang sangat dalam ya, karena saya kira ini bukan persoalan yang sederhana Kang Benny ya. Betul. Karena pandemi ini ya, yang menjadi rumit adalah dia bersifat global ya. Dimulai dari mananya saja masih debat ya. Apalagi kemudian kita berhitung kapan berakhir, itu perdebatan yang belum berujung. Bahkan terakhir saya berdiskusi dengan beberapa kalangan ya, ujungnya ini belum terlihat ya. Walaupun vaksin ini sudah sampai ke Indonesia ya, tapi ujung dari hasil vaksin ini bisa menyelesaikan pandemi di tahun keberapa ini juga masih debatable. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun yang akan datang ya. Bahkan ada yang memperkirakan baru 9-10 tahun ini baru selesai seluruhnya di vaksinnya saja di tingkat global. 10 tahun, kiri diterima. Jadi ada yang sudah mulai prediksi sampai jauh itu. Ya, ini baru selesai vaksinnya saja, belum kemudian terjadi imunitas massal. Ya. Artinya bahwa memang masih ada ruang yang sangat luas sekali bagi yang kita lihat ini, betapa sampai kemarin ada yang istilah kami ini cina baheula mah cina ke awal-awal aya pandemi mah ya, jadi si corona tuh jika mengandung probabilitas, nah untung-untungan benang ka orang untung, benang ka si eta untung ya. Untung-untungan maksudnya teh jika naon gini kan ya di antara 5 mah kemungkinan ada ya. Bisa si eta bisa lain. Ayo namanya teh jika arisan. Jika arisan. Ya. Ada semacam giliran. Giliran cenah. Nah, untuk kita berdoa agar kita selamat dari pandemi ini. Nah, artinya ini situasi memang tidak sederhana. Ya. Saya merasakan dengan perubahan istilah ini saja
berarti pemerintah ini mencari format yang mencari format yang pas ini sebenarnya masih mencari terus. Karena dikitu ya masyarakatnya ternyata tekena wae gitu kan ya. Jadi kan esensinya bukan di istilah. Tapi esensinya adalah bagaimana memang kan yang diharapkan tuh masyarakat ini bisa self dependentnya, jadi dia bisa mempertahankan dirinya sendiri di tengah pandemi yang tidak bisa ditolak oleh lingkungan. Ya, corona ini kan tekan tempo, corona artinya wilayah gaib gitu ya, gitu. Nah, jadi yang pertama kita apresiasi lah ikhtiar pemerintah ini ya, mau PSBB, mau PPKM, kan sebenarnya intinya adalah ingin mengetatkan masyarakat di dalam konteks mengatur dirinya sendiri ketika berada di lingkungan publik, gitu kan ya. Nah itu yang, nah saya kira saya bisa merasakan kebingungan ini karena ketika ditahan ruang gerak publik, ya, itu yang akan terkena misalkan lah sektor ekonomi. Ya. Kemarin saya lihat di Jawa ya, di salah satu daerah Satpol PP meminta masyarakat bubar terhadap kerumunan pedagang-pedagang pinggir jalan, PKL. Ya, masyarakat protes, gitu hanya. Bapak lebih, kalau saya bubarkan, Bapak bisa jamin kehidupan ekonomi saya atau tidak? Kan gitu. Ya. Kan ini yang Satpol PP yang membubarkan juga nggak bisa jalan. Jadi gampang. Galau. Jadi saya lihat masyarakat juga pemerintah juga dalam hal ini sebenarnya galau untuk menetapkan peraturannya. Tapi saya kira begini, saya kira yang pertama ini kan perlu pembiasaan, makanya ada new normal itu kan perlu pembiasaan baru. Ya. Nah, dan pembiasaan baru itu kan bukan pada wilayah pakai masker saja kan, ya. Tapi pada budaya publiknya. Nah, kalau saya saran sebenarnya pemerintah sekarang di sektor-sektor yang dikuasai oleh pemerintah, sektor-sektor publik, itu memang harus jauh lebih ketat. Ya. Kenapa di Indonesia, punten misalkan, orang merokok, orang meludah, itu tidak bisa diatur di ruang publik. Ya. Bahkan pipis juga sembarangan. Tapi kenapa di negara misalkan contoh Singapura ya, hal-hal begitu bisa dipaksakan. Memang ada konsekuensi yang yang diterapkan jauh lebih ketat di ruang publik, di field publik. Nah, saya kira saya melihat memang masih ada yang perlu dievaluasi di dalam konteks penerapan. Ya. Saya lihat kemarin di ruang-ruang publik kayak mall, ya masih berbeda persikapan dengan sekolah. Ya. Ini kan harus ditanya oleh ya apa yang bisa dilakukan. Sekolah satu sisi ketat, daring terus kan, tapi mall masih tetap buka dan juga beberapa kali saya lewat kok ramai juga gitu. Longgar lah situ ya. Jadi titik temu antara ini memang harus kita bicara bersama. Ya. Nah, kemudian kalau ada satu pernyataan ya dari Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang tidak mau divaksin ini langsung ke vaksin. Ya. Tidak mau divaksin didenda katanya 1 juta rupiah misalnya. Apakah ini cukup bijaksana menurut Pak Aris? Sebenarnya kalau masalah vaksin ini, abdi emot kerleutik Kang ya di kurisan. Nah, jadi artinya sebetulnya masalah vaksin ini kan dari dulu kan kita sudah punya pengalaman negara ini. Ya. Apa seluruhnya debatable atau tidak? Masalah vaksin ini isunya berbahaya atau tidak? Saya serahkan pada ahlinya lah kalau nggak diskusikan konten vaksin. Khususnya bahaya atau tidak terlalu mengerti urusan itu, silakan lah. Nah, saya dulu ketika saya punya anak-anak saya masih kecil, masalah imunisasi aja itu debat-debatnya juga panjang kan. Teman-teman saya sampai ngambil kesimpulan bayinya tidak akan diimunisasi. Saya kira vaksin ini juga ini ada di wilayah kewenangan negara. Artinya memang negara bisa memaksa. Tapi konteks memaksa di sini ya untuk sebuah kemaslahatan tidak berarti juga membuat satu cedera kepada masyarakat. Ya. Nah, yang pertama yang harus kita tanya, ini edukasi kita sampai mana? Ya. Saya kira sekarang tuh yang
problem terbesar di negara kita ini kan itu komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, dengan masyarakat. Sekarang naon wae nu diomongkeun ke pemerintah pasti jadi debat di masyarakat. Rek hadir goreng. Gitu. Jadi problemnya bukan masalah vaksin. Apakah itu sebuah ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah atau memang sekarang ini rakyat sudah mulai kritis atau bagaimana? Di tengah masyarakat yang kritis, di tengah dunia komunikasi tidak terbatas, ada cara komunikasi yang tidak efektif dari negara kepada rakyat. Jadi bukan perusahaan vaksin. Ya. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Dan saya kira kita adalah para pelaku vaksin lama kan gitu kan. Senior pernah mengalami itu gitu. Ya. Gitu. Satu lagi ini pertanyaan saya supaya tidak terlalu panjang durasinya. Tadi sempat disinggung masalah pendidikan, masalah sekolah. Sampai sekarang sekolah ini belum berjalan. Sementara di mall berjalan, di kafe juga berjalan, di tempat-tempat publik yang lain juga berjalan. Itu sudah sindiran umum ya? Ya, sudah menjadi rahasia umum lah ya. Sudah jadi rahasia umum. Nih, kalau menurut Kang Haris sendiri ini bagaimana? Apakah perlu sekolah ini diberlakukan lagi seperti biasa, tatap muka langsung, tapi tentu saja dengan cara-cara misalnya digilir per sekian orang, jamnya berbeda-beda, bagaimana? Ini kan, kita bukti. Kalau bicara bertemu tidak bertemu itu teknik. Ya. Saya kira teknik. Sekarang yang perlu diketahui oleh saya, misalkan sebagai orang tua dari anak yang melakukan daring, negara ini melakukan evaluasi atau tidak. Selama daring ini, itu bagaimana kualitas pendidikan kita? Ini kan kita belum pernah mendengar. Ya. Nah hanya kemudian karena kita sekolah ini terbiasa papangi di kelas gitunya, tatap muka, sehingga kayaknya tatap muka itu lebih afdol gitu kan. Tapi bukan itu sekarang. Kita esensinya hari ini dengan daring ini mengurangi atau menambah kualitas SDM. Ya. Kemudian itu ya. Yang kedua, saya termasuk yang pengetahuan saya yang kurang ya. Mungkin itu, tapi saya juga harus bertanya kepada pemerintah, bagaimana caranya guru yang ratusan ribu orang ini, itu dilatih untuk menggunakan media daring untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu yang membuat kita ragu itu sebenarnya bukan masalah mau ingin tatap muka atau tidak, ini kualitasnya seperti apa. Nah sekarang misalkan, kalau pandemi ini dalam 2-3 tahun ke depan belum tertanggulangi, dan ternyata kebijakannya harus daring, berarti kan ayeuna asup SMA kayak keluar SMA tetap pernah datang ke sekolah berarti. Disebutnya angkatan corona. Angkatan corona. Nah, anu kieu apa jaminan kualitas pendidikan ke depan? Gitu. Saya kira ini perlu ruang diskusi yang luas di sini. Dia bukan saya bukan masalah tatap muka atau tidak. Emang kalau daring ini berarti ada keraguan untuk daring ini bisa berkualitas sekolah. Dan ini kan yang berbahaya. Tinggal kita lihat saja bagaimana hasilnya di daring ini ya. Berarti kan dalam kategori 2-3 tahun ke depan ada orang mahasiswa yang tidak pernah menginjak kampusnya, ada orang yang tidak pernah menginjak di bangku SMP-nya kan ke kelas. Ini kualitas generasi yang ini tuh ke depan mau jadi seperti apa? Itu juga harus dihitung. Berarti jangan-jangan ada loss SDM juga di ke depan. Dari pendidikan. Pasti ini. Jangan ini yang pemerintah harus bisa menjelaskan urusan ini bahwa daring ini aman secara kualitas SDM, misalkan begitu. Ini datanya. Satu lagi 2 menit saja untuk menanggapi tentang SKP 3 Menteri sekarang ini tentang pakaian muslimah jilbab di sekolah-sekolah ini, bagaimana ini sedang ramai dibicarakan. Kalau inti SKP itu sebenarnya begini, setiap keyakinan itu harus dijamin bisa dilaksanakan. Karena sudah dijamin Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan tidak boleh satu keyakinan menjajah keyakinan yang lain. Kalau SKP 3 Menteri itu di sana, ya orang Muslim makin bisa menampakkan akhlak Islamnya, ya agama selain Islam juga aman terhadap cara-cara dia beragamanya. Saya kira SKP 3 Menteri itu oke saja ya. Gitu aja. Tapi yang jelas tidak membelenggu salah satu agama manapun. Ya, baik. Sebenarnya masih ingin
panjang ini mengorek tentang SKP 3 Menteri, tapi sayang sekali Pak Harisnya juga akan berangkat ke satu tempat karena keperluan yang sangat mendesak. Tapi saya yakin nanti di episode berikutnya ngobrol-ngobrol dengan Kang Haris ini akan jauh lebih seru lagi dengan isu-isu yang sedang berkembang di tanah air. Baik, demikian obrolan ringan kami dengan Pak Haris Yuliana, Ketua DPW Provinsi Jawa Barat Partai Gelora. Jika Anda suka silakan like, kemudian share, komen, dan subscribe. Beni Sahabat Channel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.